tahun 1980, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur dilarang oleh pemerintah. Begitu pula dengan karya-karyanya yang lain. Di sini saya akan membawakan novel Jejak Langkah karya Pramudia Anantatur. Novel Jejak Langkah ini sendiri merupakan seri ketiga dari tetralogi Puruh yang sebelumnya Pramudia membuat novel Bumi Manusia. Yang kedua ada Anak Semua Bangsa, ketiga Jejak Langkah, dan yang keempat ada Rumah Kaca. Pramudia Anantatur seorang sastrawan yang telah melahirkan banyak buku di Indonesia pada waktu itu. Meskipun hampir separuh hidupnya dihabiskan di dalam penjara, namun tak membuatnya berhenti untuk menjadi seorang penulis. Bahkan baginya menulis sudah mendarah daging dalam dirinya. Dia mengabdikan tugas pribadi, nasional, dan dia konsekuen terhadap semua akibat yang ia peroleh. Berkali-kali karyanya dilarang edar, bahkan sampai dibakar, namun semua itu tak menghentikan langkahnya. Novel Jejak Langkah sendiri bercerita tentang perjalanan Minke dalam menyelesaikan sekolahnya di Stovia, yang merupakan sebuah sekolah kedokteran untuk pribumi dan satu-satunya jalan pendidikan lebih tinggi yang tersedia untuk pribumi di Hindia Belanda masa itu. Ia terus mengalami kebijakan kolonial yang rasis, seperti tidak diperbolehkan memakai pakaian bebas, melainkan harus memakai baju adat sesuai daerahnya berasal. Pada masa itulah rasa kebangsaan Minke mulai muncul. Dia berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasional saat itu, misalnya Dr. H. Wahidin, Dr. Sutomo, dan R.L. Kartini. Saat belajar di sana, ia bertemu dengan Aung San Suu, seorang aktivis revolusi Cina yang melarikan diri ke Hindia Belanda, dan akhirnya mereka menikah. Aung San Suu, istri Minke, adalah seorang organisator ulung untuk kalangan Tionghoa nasional yang menentang kekaisaran Cina. Mai bekerja di Hindia Belanda untuk mempersatukan kaum Tionghoa di Hindia Belanda agar mau menggulingkan kekuasaan Tionghoa lama yang bekerja sama dengan imperialis Inggris. Istri Mai membujuk ke suaminya bahwa ia tak mau punya suami hanya sekedar seorang dokter saja. Ia ingin suaminya mengabdikan diri untuk pribumi atau bangsanya sendiri, sebagaimana Mai mengabdikan pada bangsa Tionghoa. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama karena Mai meninggal karena terkena wabah penyakit. Setelah kematian Mai, Minke justru baru mulai bergerak ke arah yang diinginkan istrinya. Pada mulanya ia tertatih-tatih karena tidak ada organisasi pribumi satupun. Apalagi pribumi merupakan kelas sosial paling melarat, paling bodoh, serta dihinakan. Namun Minke tetap belajar. Ia mula-mula menghubungi bupati-bupati dan berdirilah Serikat Priayi. Menurutnya, kaum priayi adalah kaum paling maju di antara pribumi, sehingga bisa diandalkan untuk memajukan kehidupan bangsa sendiri secara umum. Organisasi ini melahirkan Mingguan Pribumi pertama, Medan Priayi, yang menjadi tempat untuk menyalurkan pendapat, keluh kesah, sumber informasi, edukasi hukum, dan pengaduan hukum kaum pribumi. Sesaat berlangsung, Minke mendapatkan tawaran dari kawannya Raden Tomo untuk bergabung dalam organisasinya, yaitu Bung Tomo. Tanpa ragu, akhirnya Minke ikut bergabung dalam organisasi tersebut. Tapi kemudian ia memilih untuk keluar dari organisasi tersebut karena perbedaan prinsip. Minke tetap berusaha memperjuangkan kaum pribumi melalui media priayi, hingga suatu ketika ia menyadari bahwa pedagang merupakan orang-orang yang berpengaruh bagi kemajuan bangsa. Dari pemikiran tersebut, Minke membentuk sebuah organisasi baru bernama Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam ini kemudian menjadi organisasi besar di kawasan Asia Tenggara. Syarikat Dagang Islam memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam lingkup India.
Kemajuan perkembangan ini berdampak pula bagi kaum pribumi untuk melakukan pergerakan perlawanan pada kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, Minko semakin memiliki keyakinan yang penuh untuk mewujudkan mimpi dan harapannya, yakni menggerakkan kolonialisme Belanda. Syarikat ini makin berkembang besar dan makin pesat karena dukungan Koran Medan. Bahkan Nyai Ontosoro dan sahabatnya yang lain mulai memuji langkah Minko. Minko juga menjadi seorang penulis dan editor. Ia mencoba untuk menanamkan politik dan pengetahuan sosial untuk semua pengikutnya. Dia juga bertemu dan menikahi seorang bangsawan wanita yang juga berpendidikan tinggi, sehingga dia bahu-membahu dengan Minko dalam mengurusi surat kabar. Dalam kehidupan jurnalis dan berorganisasinya, banyak cobaan dan tantangan yang datang dari pemerintahan Hindia Belanda, kelompok dagang Cina, kelompok dagang Arab, golongan blasteran Indo-Belanda, dan dari golongan pribumi sendiri yang kurang sepaham dengan. Di akhir cerita novel ini, setelah rekan-rekan muda di surat kabar mempublikasikan editorial sangat penting tentang Jenderal, surat kabar dilarang edar, dan begitu pula dengan organisasi perdagangannya yang dituduh telah menunggak pada bank. Minko akhirnya ditangkap, dibawa ke pengasingan, dan dipaksa untuk meninggalkan istrinya.